jalan. Oke, saya share screen dulu ya. Jumlah mahasiswanya benar 39 ya atau lebih? 38 ya berarti. Saya tidak buka kameranya ya karena takut lambat ininya jalannya karena kita mau nulis sama mau buka program QM. Untuk sebelum saya mulai ya masuk ke linear goal programming, materi yang minggu lalu saya share itu kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada yang belum paham untuk yang minggu lalu karena kita tidak ada diskusi, takutnya kalian ada yang nggak paham. Terus kan saya nggak buka forum diskusi juga di e-learning-nya. Ada Bu, pertanyaan? izin tanya Bu. Ya, silakan. Ya, ini Bu, kan kalau di bagian, kalau yang di PPT Ibu tuh yang di slide 13, 14, 15 tuh disebutkan tuh jumlah filenya transportasi part berapa? 1, 2, 3 atau 4? Yang bagian terakhir Bu, yang 4 ya, yang kemarin. Bentar. Ya, terus. Karena itu Bu, disebutkan jumlah variabel bebasnya, terus jumlah variabel basisnya itu sama dengan M plus N-1, sama dengan 3 plus 3 kurang 1 sama dengan 5. Itu maksudnya gimana Bu pendapetinnya? Soalnya kalau ada contoh lain mungkin bingung Bu cara menyelesaikannya. Yang ini bukan sih? Yang ini kan? Ya, Bu. Ya, yang di slide 3. Ya Bu. 1 sama dengan 5 itu. Ya, Bu. Oke, jadi ini yang kemarin ya masalah degenerasi. Jadi kita mau mengidentifikasi suatu model transportasi ini dia mengalami masalah degenerasi atau tidak. Nah, jadi ada degenerasi ini sendiri ada bisa terkena atau terjadi itu di solusi awal, kemudian ada lagi di pada iterasi. Jadi ketika sudah kalian ngitung, tiba-tiba dapat masalah degenerasi. Kemudian ada juga ini kasus optimum ganda yang beda. Oke, ada 2. Jadi pada saat iterasi atau pada saat solusi awal. Nah, untuk yang pada saat solusi awal, gimana cara mendeteksi? Sebenarnya sama ya cara mendeteksi degenerasi ini. M sama N itu adalah baris sama kolom. Jadi M rumusnya kan ini kan M plus N dikurang 1. Jadi kita lihat M itu apa? M-nya itu adalah tujuannya. Tujuannya berapa? Misalnya 3 tujuannya ditambah N, kemudian pabriknya 3 ditambah 3, kemudian dikurang 1. Jadi hasilnya 5. Berarti artinya apa? Artinya kotak yang kosong ini harus ada 5 isinya. Nggak boleh kurang dari 5. Jadi kalau misalnya kemarin ada masalah dummy ya. Kalau dummy itu kan kotaknya banyak. Maksudnya ditambahin. Bentar. Oke, misalnya saya kasih contoh aja di sini langsung. Jadi ya. Oke. Jadi draw. Oke, saya gambar ini. Oke, di sini dari ke ya. 1, 2, 3, 4.
ini supply, ini demand. 1, 2, 3, 4. Nah, kebetulan ini ini supply ya, supply. Yang ini demand-nya di sini ya. Oke, saya bikin kotak sembarang di sini. Jadi gimana caranya mengetahui dia ada masalah degenerasi atau tidak? Jadi ketika tabelnya itu sudah terisi solusi awal. Nah, jadi kalian bisa hitung solusi awalnya kira-kira nanti diisinya di beberapa kotak ini kan. Nah, untuk mengisi beberapa kotak itu kita hitung dulu. Ini demand-nya 4 ditambah supply-nya 4 dikurang 1. Berarti hasilnya berapa? 8, 7 ya. Nah, artinya akan ada 7 kotak yang akan terisi. Jadi akan ada 7. 1 misalnya di sini saya acak ya. 2 misalnya pakai northwest. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, ketika isinya seperti ini cuma 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti terjadi masalah degenerasi di sini. Artinya apa? Artinya kurang 1 angka yang harus diisi di kolom ini. Gimana ya? Tadi temennya ini kasus lain ya. Jadi gimana caranya kita mengisi di kotak mana gitu? Yang calon ini kan yang calonnya kan saya kasih X ya. Ini calon-calon kan bulatnya, yang bulat ini terisi, yang X itu kosong ya. Jadi kalau yang bulatnya itu harus jumlahnya 7. Kalau nggak 7 jumlahnya harus ditambahin 1. Isinya 0 gitu. Itu untuk apa gunanya, Bu? Untuk solusi optimal. Jadi kalau kalian terapkan metode stepping stone, itu pasti ada yang nggak punya batu loncatan. Nah, makanya untuk mengatasi hal ini, jadi jumlahnya itu harus 7 agar batu loncatannya pas. Jadi di sini di mana seharusnya ini kan banyak nih peluangnya di X. Mau diisinya di mana? X yang mana gitu. Jadi sini saya kosongkan lagi. Ya. Oke. Cara nyarinya di mana kita mau ngisi. Oke. Cara nyarinya kalian coba cari rute tertutup untuk masing-masing variabel yang bulat ini. Jadi cari lompatannya kemana? Kayak yang nomor 1 ya, di X11 nih. Lompatnya kemana coba dia? Sini. Nih saya kasih ya, sini, 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 sini. Bisa kan? Jalur tertutupnya dari kotak kosong ya. Apa nama variabelnya kalau kotak kosong? Nama variabel non-basis ya. Iya, non-basis. Yang X21 bisa loncat ya. Sekarang X13 bisa nggak loncat? Di sini. Bisa nggak dia lompat? Nggak bisa kan? Gimana coba? 1, misalnya dia loncat ke bawah sini, nggak bisa muter. Loncat ke sini, nggak ada lompatan lagi di sini. Berarti dia nggak bisa lompat kalau nggak ada sesuatu di sini kan? Kalau nggak ada sesuatu di sini, dia nggak akan bisa lompat. Jadi 1, 2, 3, 4. Berarti di sini calon yang pertama. Berarti X
kemungkinan variabel untuk menyelesaikan degenerasi ini kita taruh di X14 jadinya. Kalau kita isi, dia bisa. Sekarang di sini. Ini kalau kita sudah isi, berarti ke sini. Oke. Di sini. 1. Ada lagi nggak kira-kira variabel yang mungkin kita isi? Yang ini, coba ini udah ini, yang ini sekarang. Yang ini. 1. Ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ya. Ini bisa ya? Jadi yang ini bisa, kalau yang si X14-nya terisi, yang bawahnya juga bisa jadinya. Jadi ke sini, kemudian lompat ke sini, terus langsung ke sini. Yang ini, satu ini, satu ini, satu ke atas juga dia kayaknya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang ini nggak bisa ya? Ini bisa. Ini bisa. Ini tadi bisa. Oke. Ini bisa ya? Di sini doang. Ini kayak gini. Oke. Ini tadi sudah bisa. Yang ini kemana? Ini juga bisa kalau ini terisi. Jadi bisa nggak? Pasti bisa. Ini kemana nih? Ini nggak bisa kayaknya ya. Ini nggak bisa. Ini mungkin karena saya sembarang aja ngeletakinnya. Kita kan nggak dari solusi awal. Jadi intinya cari yang variabel bisa ditaruh buat batu loncatan gitu. Jadi ini mungkin nggak bisa ini. Kayaknya nggak bisa ngelompat kemana-mana dia. 1, 2. Di sini kosong kan. Yang di sini. Bu, mohon maaf Bu sebelumnya Bu. Ya. Waktu Ibu coret-coret itu Bu macet-macet Bu di kami Bu. Jadi kami melihatnya kurang jelas tadi Bu. Oh, oke. Yang penting kalian paham aja gini. Yang tadi yang saya coret-coret itu ya yang macet ya? Bentar ya. Iya Bu. Ih, lambat sekali nih emang komputer saya. Jadi intinya jumlah si buletan ini atau angka yang variabel basis itu harus jumlahnya 7. Itu intinya. Jadi kalau kalian nulis yang ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini degenerasi gitu aja cara identifikasinya. Nanti kalau menempatkan variabelnya gimana? Cari dulu batu loncatan atau rute tertutup untuk tiap variabel non basis. Jadi yang kotak-kotak kosong ini nanti dicari dulu rutenya, rute non basisnya. Jadi ini harus dicari rute non basisnya. Jadi nanti kalian bisa baru kalau kalian sudah nyari rute non basisnya, kalian akan tahu di mana sih yang memungkinkan untuk naruh variabel 0 untuk batu loncatannya. Kalau di sini di contoh kasus saya ini adalah di X4 ini, kayaknya di sini. Tapi karena ini mungkin saya karena sembarang ya bikinnya, jadi dia nggak bisa dapat rute tertutup semua di sini kayaknya. Jadi ini karena nggak ada hitungannya, jadi ini bermasalah variabelnya. Solusi optimalnya nanti bermasalah, ini cuma contoh.
karena nggak pakai angka ya. Jadi yang penting, tapi kalau kalian ngitung benar-benar ada kasusnya, nggak akan terjadi kayak yang kasus saya ini. Ini kan berarti harus nambah 1 bola lagi di sini biar bisa loncat. Jadinya 9, nggak mungkin itu variabelnya 9. Ini maksud saya kalau benar-benar ini ada hitungannya nggak kayak gini mungkin posisinya. Sampai sini paham nggak maksudnya? Atau masih banyak yang bingung? Ya, Atau mau diulang yang ini, yang degenerasi? Jadi kalau di contoh kasus ya, dia itu pasti ada. Maksud saya nggak mungkin nggak dapet gitu solusinya, kecuali memang jadi kalau misalnya ketemu kendala ya, kalian misalnya bikin skripsi nih, nggak dapet solusi awalnya. Jadi dari supply sama demand-nya ini kayak saya tadi kejadiannya, jadi nggak dapet. Itu gimana? Nanti kita bisa rubah itu, di sininya demand-nya bisa kita ganti-ganti nanti waktu masuk program IBKM, asal penggantian program ini harus didasari penggantian angka di penelitian kalian harus didasari sama pertimbangan-pertimbangan. Misalnya diibaratkan misalnya di subsidi pemerintah suplainya itu 50 kayak gitu. Nah, jadi harus ada pertimbangan-pertimbangannya harus ditulis di sini. Kalau misalnya terjadi kasus kayak tadi, nggak bisa ada penyelesaian optimal. Untuk yang standarnya, ya seperti ini gitu metodenya. Ini untuk ngitung manual ya, jadi kalau kalian udah nyusun skripsi, nggak ngitung kayak gini lagi. Nggak ngitung manual lagi. Jadi kalian ngitungnya pakai program, nama programnya QM. Kalau program yang dulu namanya IBKM. Ada yang mau ditanyain lagi nggak masalah ini kemarin? Generasi, bentar ya. Kalau nggak ada, apa ya? Izin bertanya, Bu. Ya silakan. Kalau misalnya yang kata Ibu tadi kan variabel non basisnya itu ada lebih dari satu, Bu, misalnya yang sudah dapat jalur tertutup. Itu kita pilihnya bagaimana ya, Bu? Atau secara sembarang? Sembarang. Pilihnya secara sembarang. Jadi ada kemungkinan misalnya 2 yang memungkinkan kayak contoh di soal itu. Jadi boleh dipilih secara sembarang penentuannya. Cuma kadang-kadang ya, kalau saya ketemu soal dulu waktu kuliah, itu kadang-kadang kita milih yang satu gitu. Jalurnya tuh jadi lebih panjang kayak gitu dibandingin misalnya milih yang satunya lagi. Kadang kayak gitu paling-paling. Tapi solusinya tetap dapat, cuman iterasinya lebih panjang kadang-kadang kayak gitu. Itu aja yang ngebedain. Kalau hasil akhirnya biasanya sama. Hasil akhirnya. Ada lagi nggak? Nah, untuk goal programming ini, sebelumnya kalian punya buku nggak atau modul? Dikasih nggak waktu itu sama Pak Mirza? Ada sih Bu untuk modul. Mulai bab 1, bab 2, bab 3 Bu. Terus sampai bab berapa? Yang goal ada nggak goal programmingnya? Rasanya enggak Bu. Cuma sampai bab 3 aja dikasih. Nah, kalau asistensi ada nggak asistensi? Nggak ada Bu. Nggak ada ya? Biasanya yang ngajarin hitungan kayak saya kemarin itu asisten biasanya. Jadi dosennya nggak terlalu banyak lagi. Ini kan kemarin masalah transportasi sudah dibagi 4 kan. Saya sudah pelan-pelan ngajarinnya. Itu masih susah kayak gitu. Nemuin kasus-kasus. Kalau mau ngebahas terus kasus-kasus nanti habis. Nah, biasanya itu di asistensi semua. Kayak yang sekarang ini linear goal programming, dia ini ada juga hitungannya. Jadi kayak tabel juga, iterasi juga. Nanti dia hitung-hitung manual gitu nyarinya. Cuma karena nggak ada asistensi, jadi mungkin minggu depan nanti kita coba cara ngitung manual. Ini
untuk linear programming kalian sudah dapat belum dari Pak Mirza? Sudah kan? Belum Ibu. Linear programming. Sudah. Kalau yang ini bedanya linear goal programming. Nah, sebelumnya kalian kalau nggak salah sudah dapat atau harusnya sudah dapat masalah linear programmingnya. Oh, itu sudah Bu, sudah. Kalau Masih. Jadi silakan dibuka lagi catatannya mengenai linear programming karena materi hari ini itu berkaitan dengan linear programming. Tapi bedanya dia ada di sini goal, linear goal programming atau disingkat dengan LGP. Nah, untuk program sendiri waktu Pak Mirza ngajarin linear programming itu udah pakai program atau belum? Dijelasin secara singkat Bu, untuk buat programnya itu Bu. Iya, cuma singkat aja Bu, kasih kayak simulasi kayak 10 menitan gitu Bu. Dan itu sudah nggak sampai ke detail. Iya Bu. Pakai program apa? IBKM ya? Iya Bu. Bapaknya langsung praktek langsung di kelas. Kalian punya IBKM-nya? Ada Bu. Ada? Ada Bu. Mungkin ada yang sudah download, ada yang belum. Downloadnya di share di e-learning ya sama Pak Mirza atau gimana? Downloadnya itu di Google Bu, cari kayak apa sih kayak software gitu Bu. IBKM emang ada ya? Ini Bu, kalau kemarin linknya di share di kawan, kasih kawan untuk softwarenya. Oh, ada. Coba Rizky di share gambar softwarenya coba. Saya stop share ya. Oke, baik Bu. Saya stop share dulu. Oke. Coba tolong di share programnya. Kalau dulu saya S2 dulu, saya pakai IBKM. Cuman kan IBKM itu program untuk apa ya? Untuk masih boot kayak gitu, bukan window. Jadi perintah-perintahnya itu masih manual sekali. Terus dia itu kalau salah nggak sesuai. Sudah bisa belum share screen? Izin Bu, udah di share Bu linknya, link downloadnya Bu. Gambarnya nggak dilihatin ya? Coba Rizky tolong di apa tuh di apa kamu yang share screen gitu liatin di komputer kamu kan udah punya kan? Coba liatin program itu yang udah diinstal di komputer. Baik. Oke, untuk IBKM dulu programnya pakai IBKM, tapi sekarang kayaknya ada program KM for Windows gitu, jadi bisa dipakai program yang KM for Windows. Cuma saya belum pernah pakai. Kalau yang ini KM for Windows Bu ini. Nah kan, yang ini Bu. Berarti sama. Ya sama. Saya juga baru install KM for Windows. Oke. Sama berarti. Tapi ini kayaknya ini lebih lama deh versinya ya. Iya Bu. Oke, makasih Rizky. Di stop share Bu ya? Iya. Oke, baik. Oke.
Jadi boleh ya kalian yang mau install nanti silakan install aja program QM for Windows. Jadi beda dengan IBQM ya. IBQM itu programnya lama sekali. Jadi kalau kalian install itu biasanya window-nya itu harus window yang lama, kemudian diubah lagi tanggalnya itu tanggal berapa seperti itu, tahunnya. Tahun komputer kalian settingannya harus dirubah dengan tahun lama, baru dia bisa baca. Itu program IBQM ya. Nah sekarang program sekarang itu namanya QM for Windows. Jadi sama kayak yang di-share sama Rizky tadi. Oke, kita masuk ya ke linear goal programming. Hari ini hanya belajar dasar teori. Apa sih perbedaan dari linear programming sama linear goal programming? Nah, di sini akan saya jelaskan pengertian formulasi contoh soal sama IBQM-nya. Tapi ternyata saya tadi udah coba install karena komputer saya juga saat ini mungkin komputer kalian juga sudah versi terbaru, jadi IBQM-nya nggak bisa lagi diinstal. Nah, ini untuk linear programming ya. Jadi, apa sih gunanya bikin permodelan ini? Mungkin kalian nih bingung, buat apa sih gunanya belajar ini ya? Maksudnya belajar linear programming, goal programming untuk apa? Nah, kalau metode transportasi kemarin jelas kan? Jadi ngajarin kita masarin produk dari gudang ke tempat tujuan. Jadi yang gudangnya banyak ke tempat tujuan pakai model itu. Jadi kalau kalian kerja di bagian manajer, pemasaran atau apa, nah itu tetap dipakai ya untuk analisa perhitungannya. Jadi kalau kalian bisa itu sebagai pimpinan itu sangat membantu sekali. Jadi tidak usah membayar lagi konsultan untuk pemasaran ya. Nah, sekarang yang kedua yang kita pelajarin ini masalah linear programming dan linear goal programming. Gunanya apa di sini? Ada yang masih ingat nggak gunanya apa kira-kira? Kalau di dunia nyata. Buat apa sih kalian ngitung pusing-pusing ngitung ini untuk apa sebenarnya itu? Ada yang tahu nggak hasil akhirnya untuk apa? Atau ada yang pernah baca skripsi atau jurnal yang kaitannya dengan goal programming? Ada nggak? Nggak ada ya? Jadi memang di sini agak susah ya. Jadi apalagi kalian sudah semester ini harusnya kita bisa ketemu tatap muka untuk penjelasan masalah linear programming, goal programming atau hitung-hitungan ini riset operasional kayak ekonometrika itu kan kita jadi bisa tahu aplikasinya itu apa di dunia kerja. Nah karena pertemuan kita yang sangat terbatas terus nggak ada asisten, jadi saya coba ya. Jadi kalau kalian nggak ngerti langsung tanya ya sama saya. Jadi akan saya jelaskan kalau linear programming atau goal programming itu untuk membantu kita mengatur strategi produksi. Jadi kalau kalian punya, misalnya saya kasih contoh ya, kalian punya pabrik itu mau memproduksi barang, misalnya permen aja. Saya kasih contoh kecil ya. Permen rasa stroberi sama permen rasa coklat. Nah, itu untuk kalian mau memproduksinya. Nah, masing-masing proses produksi ini memerlukan misalnya bahan baku sekian, kemudian memerlukan tenaga kerja sekian. Nah, itu nanti kalian mau dapat keuntungannya berapa. Nah, itu bisa dihitung gitu. Kalian harus menjual si permen stroberi berapa, permen coklatnya berapa. Seperti itu. Jadi untuk mencapai tujuan. Jadi dapatnya hasil akhirnya adalah pasti jumlah X1 dengan X2 kayak gitu. Jadi berapa sih jumlah yang harus kalian produksi? Nah, contoh lain di dunia nyata, di dunia pertanian gitu, beberapa dosen kita itu juga merupakan konsultan. Jadi mereka adalah konsultan untuk produksi
perkebunan atau kehutanan atau produksi tanaman pangan. Jadi kayak Pak Faru Rozi itu beliau konsultan perusahaan Musi Hutan Persada ya dulunya, atau MHP kalau ada yang tahu di Muara Enim. Jadi perusahaan itu memproduksi pohon pohon akasia. Jadi ada lahan gini ya, ada lahan hutan atau hutan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, itu mau ditanamin pohon akasia. Jadi konsultannya siapa? Konsultannya itu biasanya dosen-dosen dari Sosek. Nanti si perusahaan ini tentunya akan berpikir kan, waktu nanam pohon akasia itu hasilnya baru bisa didapat 5 tahun. Sementara masyarakat itu perlu makan dalam waktu tiap hari. Jadi nggak mungkin kan kita menunggu waktu 5 tahun untuk makan hari ini. Tidak mungkin. Makanya jadi lahan yang ada tidak boleh ditanami semuanya dengan akasia. Karena apa? Karena tidak bisa hidup. Manusia-manusia di sana tidak bisa hidup. Solusinya apa? Solusinya adalah menanam tanaman lain gitu sebagai sumber penghasilan lain bagi masyarakat. Jadi masyarakat harus punya penghasilan harian dan mereka juga punya penghasilan tahunan. Jadi seperti itu. Nah, gimana caranya? Jadi ada lahan luas, misalnya ada 10.000 hektar nih lahannya. Sekarang lahan tersebut mau ditanami semua perusahaan itu dengan akasia, tapi tidak bisa karena pertimbangannya adalah masyarakat di sana perlu makan. Jadi kalian harus ditanami yang lain, misalnya apa? Misalnya ditanami tanaman pangan, kemudian ditanami tanaman sayuran, kemudian ada ternaknya, kemudian ada perikanannya. Nah, semuanya itu tidak hanya untuk makan tentunya, akan diambil oleh masyarakat, kemudian dipanen, dijual, jadi uang, bisa beli makanan, bisa menyekolahkan anak. Nah, dari sana bisa dilihat gunanya untuk metode linear programming ini adalah mengatur. Jadi lahan yang tadi 10.000 hektar tadi mau diatur untuk ditanami berbagai macam tanaman gitu. Mau ditanamin apa sih tanah ini sekarang? Apa yang menghasilkan misalnya pendapatannya tertinggi. Jadi ada banyak pilihan kan. Tadi misalnya bisa padi, bisa jagung, bisa ikan, bisa ternak sapi, ternak kambing, bisa ternak ikan. Bingung kan mau pilih yang mana? Nah, kalau misalnya tanpa konsep linear programming, bisa saja dengan kalian coba-coba. Jadi coba ini, berhasil nggak? Gagal gitu. Coba yang lain lagi. Oh, ternyata lebih untung. Coba yang lain lagi, untungnya lebih besar. Coba yang lain lagi, ternyata untungnya lebih kecil. Nah, itu namanya sistem coba-coba. Bisa diaplikasikan, tapi membutuhkan waktu yang lama. Nah, singkatnya, jadi sebelum membuka lahan, itu harus dilakukan analisis dulu. Jadi analisis itu berupa konsep linear programming ini. Jadi nanti mau ditanamin apa sih? Apakah akasia tadi dengan misalnya nanas atau dengan tanaman sayuran, kemudian dengan sapi, misalnya seperti itu kombinasinya. Nah, itu bisa dicari kombinasinya dengan metode linear programming. Nanti yang keluar apa hasilnya? Yang keluar adalah luasan hektarnya. Jadi misalnya kalau tadi permen, itu yang keluarnya produknya. Jadi misalnya kalian harus produksi 1.000 permen coklat sama 500 permen stroberi misalnya. Nah, itu jumlahnya kan. Kalau misalnya untuk pertanian itu adalah luas lahannya yang keluar. Jadi nanti kalian harus menanam gitu akasianya, misalnya satu keluarga punya 5 hektar, kemudian dia punya lahan jagungnya 2 hektar. Kemudian punya ternak ayam misalnya dengan kapasitas ayamnya misalnya 100 ekor. Nah, seperti itu. Jadi bisa mencapai pendapatan maksimal atau kecukupan
dari masyarakat tersebut. Nah, sampai sini kira-kira sudah paham belum maksudnya? Maksud dari kita belajar linear programming sama goal programming ini. Gimana? Sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Kalau belum, nanti kasih tahu aja kalau mau nanya ya sambil saya jelaskan. Jadi kalau misalnya kalian mau melakukan penelitian nih di lahan padi, ambil aja lahan padi yang simple. Misalnya dia menanam padi dan jagung gitu kan. Kalian lihat, oh petani ini nanamnya 2 nih, padi dan jagung. Saya mau melakukan analisis linear goal programming sama petani itu. Jadi bagusnya dia jagungnya berapa hektar, padinya berapa hektar, biar pendapatannya maksimal. Nah, itu boleh kalian mau melakukan seperti itu. Jadi kalau kalian lihat misalnya ada yang tinggal di desa, itu bisa dilihat ya kalian, atau orang tua kalian gitu ya, petani. Jadi lihat dulu, oh bapak saya ini nanam sayur, kemudian punya ternak ayam, kemudian punya lahan sawah. Yang mana sih yang harusnya lebih banyak gitu? Investasi kita lebih banyaknya kemana biar dapat penghasilan maksimal. Nah, itu bisa dihitung dengan metode linear goal programming. Sekarang bedanya linear goal programming dengan linear programming itu apa? Jadi perbedaannya nih ya. Oke. Kenapa dia close ya? Kalian kenapa ya dia close? Nggak ada kelas lain kan yang masuk kan? Bentar. Oke. Oke. Perbedaannya ini kalian bisa lihat. Jadi kalau linear programming nggak pakai goal-nya, nggak pakai goal, ini kan ada goal. Yang sudah kalian pelajarin itu ada tujuan. Kemudian gimana caranya maksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Itu aja. Padahal ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kata saya tadi ada masalah sosial, itu misalnya keselamatan konsumen, atau masalah lingkungan, adanya kerusakan tanaman. Jadi bisa jadi kalau misalnya kayak tadi mau ditanamin akasia, akasianya misalnya kalian tanamin 80%, hasil linear programming misalnya menunjukkan bahwa kalian harus nanam akasia 80%, kemudian 20%-nya kalian tanemin tanaman pangan. Misalnya kesimpulannya seperti itu ya. Nah, tanami semua akasia, tapi apa? Kalian tidak memikirkan dampak ekologinya gitu. Apakah akan terjadi kerusakan lingkungan? Misalnya dengan ditanami semua dengan akasia, maka habitat hutan yang tadinya masih asri itu menimbulkan dampak lingkungan berupa adanya hama monyet ya, karena di hutan itu banyak monyet, jadi hutannya dirubah menjadi akasia semua. Nah, maka akan timbul masalah baru, yaitu monyet-monyet yang ada di hutan keluar semua, karena dia tidak ada makanan lagi, dia memakan batang-batang akasia yang masih muda, misalnya, jadinya hama di situ. Nah, itu adalah masalah lingkungan ya, jadi banyaknya hama yang datang, itu bisa dihitung hamanya, misalnya dihitung, atau banyaknya gagal produksi ya, bisa dihitung hamanya dari monyet yang datang gitu, yang dihitung adalah kegagalan panennya misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi kerusakan tanah, dilihat dari perkembangan si pohon akasia ini sendiri. Nah, ada juga masalah-masalah sosial yang timbul, misalnya jadinya masyarakat itu
tidak bisa lagi mencari di hutan gitu, mencari makanan di hutan kayak misalnya tumbuh-tumbuhan, kemudian ada hewan-hewan yang bisa diburu di hutan itu tidak bisa lagi. Nah, itu adalah masalah sosial. Untuk itulah kalau linear programming saja itu biasanya hasilnya itu kurang akurat ya. Jadi cuma mementingkan keuntungan atau biaya terkecil saja. Tapi dampak lain tidak dipikirkan gitu. Nah, sekarang solusinya itu ada namanya linear goal programming. Jadi selain tujuannya tadi memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya, jadi dia tujuan lainnya adalah lebih peduli misalnya pada masalah lain yang timbul akibat ingin mencapai tujuan tersebut. Jadi tujuannya banyak. Di sini makanya saya tuliskan adalah multi objektif. Jadi tujuannya banyak. Kalau yang tadi tujuannya hanya satu saja. Jadi kalau saya contohkan tadi yang produksi permen coklat dan permen stroberi, bisa jadi gitu multi objektifnya nanti dibuat. Atau misalnya ada kapasitas mesin tidak bisa dipaksa, misalnya menghasilkan permen coklat sebanyak 100. Ada kapasitas mesinnya misalnya dia cuma bisa bekerja selama 50 jam. Nah, itu termasuk multi objektif. Jadi tujuannya tadi banyak. Tujuannya adalah yang tujuan kedua adalah misalnya menjaga kualitas mesin agar tetap lebih bagus. Nah, seperti itu. Jadi ada tujuan-tujuan lain selain tujuan utama. Jadi di sini ada terminologi linear programming, goal programming. Jadi dia punya variabel-variabel yang harus kalian pahamin. Yang pertama adalah variabel keputusan. Variabel keputusan dilambangkan dengan X, XJ. Apa itu variabel keputusan? Jadi si produk yang kita hasilkan itu kita lambangkan dengan X. Jadi produknya apa tadi? Permen coklat sama permen stroberi. Jadi variabel keputusannya apa? Permen coklat X1, kemudian permen stroberi X2. Nah, itu namanya variabel keputusan. Lalu ada goal atau tujuannya. Jadi tujuannya apa sih tujuannya? Tujuannya adalah misalnya ingin menghasilkan oke. Saya kayaknya ada kelewat. Oh, bentar. Jadi ada satu sheet yang terhapus ya. Oke. Padahal sheetnya itu penting sebelum masuk ke terminologi ini. Itu perbedaan linear programming sama goal programming. Jadi sebelum masuk terminologi, saya jelaskan dulu saja. Kalau linear programming tadi kalian sudah tahu kan tujuannya satu. Kalau linear goal programming tujuannya bisa lebih dari satu. Nah, kemudian kalau kita ngomongin linear programming, dia pasti bisa memaksimalkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Nah, beda dengan goal programming. Kalau kita ngomongin tujuannya goal programming itu apa? Tujuannya itu cuma satu. Jadi tujuannya adalah meminimumkan. Jadi di sini ya, lihat di sini adalah goalnya adalah meminimumkan angka penyimpangan dari nilai RHS itu nilai sebelah kanan pada kendala tujuan. Jadi ini modelnya ya, saya kasih contoh. Nah, nilai RHS sendiri, ini adalah nilai RHS nih. Nah, nilai yang sebelah kanan. Jadi, RHS itu apa sih? RHS itu di sini sudah saya tuliskan. Bukan di sini. Sorry. Di sini ya, sudah saya tuliskan bahwa RHS adalah nilai sebelah kanan atau yang tersedianya berapa. Jadi kayak misalnya dia mau bikin permen coklat tadi, bahan bakunya cuma ada sekian loh setiap bulannya atau setiap kali produksinya. Nah, itu nilai sebelah kanannya. Jadi mau produksi
permen coklat 100, permen stroberi 50. Misalnya ketersediaan coklatnya 100, misalnya 100 kilo. Ketersediaan stroberinya 50 kilo misalnya, seperti itu. Nah, jadi ada batasan ketersediaannya. Nah, untuk yang goalnya tadi, goalnya ini adalah meminimalkan penyimpangan yang akan terjadi. Nah, kalau yang tadi, kalau linear programming pasti maksimal atau minimisasi. Kalau goal pasti meminimalkan. Jadi tujuannya cuma satu, meminimalkan penyimpangan. Kemudian ada tujuan, ada kendala tujuan. Jadi ada dua. Jadi ada tujuan, ada kendala tujuan. Kalau di linear programming itu ada tujuan, kemudian ada kendala kan, seperti itu. Nah, kalau di linear goal programming bedanya tujuan sama kendala tujuan. Jadi si kendala ini tuh sebenarnya kendala, tapi dijadikan tujuan. Itu yang membedakan. Nah, kemudian ada lagi namanya preemptive priority factor. Jadi intinya ini adalah faktor prioritas. Jadi kalau di linear programming nggak ada yang namanya prioritas, mana yang diutamakan gitu. Nah, kalau di sini ada. Jadi kayak misalnya tadi saya kasih contoh mau nanam akasia. Nanam akasia kan digabungkan gitu ya dengan tanaman pangan, peternakan dengan perikanan, digabungkan jadi 4 tanaman, 4 komoditi. Kemudian ada nggak prioritasnya? Itu bisa kita cari. Jadi mau prioritasnya gimana? Misalnya sesuai dengan apa ya, kebutuhan perusahaan itu minimal akasia itu 2 hektar seperti itu misalnya. Di antara misalnya satu petani dapat lahan 5 hektar. Nah, 2 hektarnya itu akasia seperti itu. Jadi minimal dia 2 hektar. Nah, itu bisa dikasih prioritasnya. Mau yang mana duluan sih yang diprioritaskan? Apakah akasia, apakah tanaman pangan, atau si peternakan tadi? Bisa kita kasih tanda gitu, mana yang lebih utama. Nanti waktu dia program ini berjalan, nanti dia akan memilih mengutamakan produksi di yang priority 1. Jadi yang P1, P2, P3, priority tertinggi itu disimbolkan dengan P1. Jadi 1 itu tertinggi ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, simbolnya itu cuma ditambahkan di variabel depan X itu P, gitu, menunjukkan bahwa itu adalah prioritas. Oke, sampai sini. Oke, ada juga variabel D yang membedakan. Jadi ada variabel D kecil, nanti dituliskan di setiap persamaan, itu yang menunjukkan bahwa penyimpangan yang mungkin terjadi. Jadi kayak kalau di ekonometrika itu kayak simpangan bakunya atau SD-nya, nilai simpangan bakunya. Kemudian ada technological coefficient, ini adalah nilai numerik ya, yang dicantumkan biasanya di depan angka. Itu di yang ini mana sih? Nah, ini ya, technological numerik yang di depan-depan ini. Nah, itu namanya technological numeric. Oke. Sekarang persamaannya ditulis gimana? Ditulisnya seperti ini. Jadi meminimumkan Z. Lalu yang kedua, ini adalah, saya belum bilang bobot ya. Oh, ini. Yang ke-8 ya, saya belum selesai tadi, yang ini kelewat. Ini adalah differential weight. Jadi ini adalah membedakan simpangan, variabel simpangan dalam prioritas. Jadi penyimpangan yang terjadi itu bisa juga dikasih bobot. Jadi kayak tadi prioritas itu ada namanya juga simpangan untuk bobot untuk simpangan. Jadi kayak
diminimalisir penyimpangan di bidang apa gitu. Nah, itu dikasih tanda juga. Kalau tadi kan prioritasnya apa. Nah, kalau yang ini diminimalisir si simpangannya tuh di mana. Kalian tahu kan penyimpangan maksudnya di sini apa, tahu nggak? Penyimpangan itu jika terjadi kesalahan gitu. Kita kan pengennya diminimalisir kan, jika terjadi kesalahannya diminimalisir. Nah, itu bobotnya W. Jadi ada 3 fungsi tujuan di sini. Ini yang biasa. Yang nomor 1 ini adalah yang biasa. Jadi dituliskannya Z sama dengan seperti ini penulisannya. DI min ditambah DI plus. Jadi selalu dituliskan seperti ini ya persamaannya. Kemudian yang kedua itu jika ada prioritas. Nah, ditulisnya seperti ini. Jika ada prioritas dikasih tanda P. Kemudian jika ada bobotnya prioritas itu dikasih tanda WP. Jadi itu untuk menuliskan fungsi tujuan. Oke. Sekarang kita masuk sampai sini dulu ya, sebentar. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau belum ada pertanyaan, ya saya lanjut. Nah, ini cara menuliskan tadi fungsi tujuan, itu fungsi tujuan yang bagian atas ya. Kalau kalian bikin linear programming, nah kalau goal programming, fungsi kendala tujuannya itu yang di bagian bawah. Nah, gimana cara menuliskannya? Jadi di sini ada tanda-tanda DI min, DI plus, itu tandanya simpangannya kemungkinan negatif, positif. Oke, kita lanjut ya. Langsung aja ke contoh. Nah, ini untuk contoh kecil ya. Jadi, satu lagi ya, kalau misalnya masalah transportasi kemarin, perhitungan itu sama utamanya dengan perumusan masalah. Nah, atau perumusan model. Kalau di linear programming ini biasanya kita sendiri yang bikin modelnya, terus sama kita sendiri yang mikirkan logikanya. Mau dibikin batasannya seperti apa. Kayak untuk yang penelitian S2 saya kebetulan menggunakan goal programming ya. Jadi saya waktu S2 itu menggunakan model goal programming itu tadi yang saya ceritakan itu di kehutanan. Jadi di lahan akasia punya PT Musi Hutan Persada. Jadi itu saya mencari solusi untuk masyarakat di sana biar dapat pendapatan yang maksimal gitu. Gimana caranya? Nah, jadi itu merekomendasikan ya, jadi kayak tanaman akasianya satu petani harus nanam berapa hektar. Kemudian gimana sih? Jadi pertanyaannya itu gimana sih cara menentukan? Ya, sebentar ya. Oke. Jadi di sini kita harus bisa merumuskan gitu. Waktu mau nanam akasia itu kendalanya apa aja? Kendalanya tentu modal. Kemudian kendala lainnya apa? Jumlah tenaga kerja. Kendala lain lagi apa? Apa kira-kira? Misalnya ada tanaman-tanaman tertentu yang tidak bisa ditanam di sana. Gimana Bu caranya mengetahui apakah kita bisa masukkan variabel itu atau tidak? Jadi dari studi lapang, jadi ngelihat tanaman-tanaman yang sudah ditanam di sana sebelumnya. Jadi ada petani yang nanam kacang, misalnya ada yang nanam kacang panjang ya, sayuran gitu. Ada yang tanam tanaman jengkol, di sana banyak sekali tanaman jengkol, kemudian ada yang menanam buah-buahan, tanaman buah, nanas. Nah, itu dilihat semua variabel, dijadikan variabel semua. Nah,
Yang sulit di linear programming itu membuat logika itu sebenarnya. Jadi kendala apalagi kendala musim, misalnya kayak mau ditanemin padi, bisa nggak bisa ditanamin padi, tapi dia hanya di musim hujan misalnya, seperti itu. Nah, itu harus dimasukkan kendala. Jadi kendalanya adalah musim. Kemudian kendala apalagi? Dan semua yang ada yang mengganggu hasil produksi itu harus dibuat kendala. Itu yang sulit menggunakan metode linear goal programming ya. Nggak tahu saya sejak saya kuliah S3 ada atau enggak mahasiswa yang pakai. Jadi jarang sekali apalagi S1 pakai metode ini untuk skripsi. Paling cuman 1 atau 2 orang gitu. Karena memang susah buat pemikirannya. Nah, untuk yang ini saya kasih contoh simple ya. Jadi mau lihat hubungan antara linear programming dengan goal programming. Jadi ada kasus nih, satu perusahaan ini ngasilin 2 barang tadi kata saya. Jadi ada barang 1 sama barang 2. Kemudian jadi barang 1 dengan barang 2 ini ditangani di 2 mesin. Jadi ada mesin 1, ada mesin 2. Nah, untuk barang 1, jadi dia barang 1 itu membutuhkan waktu 20 jam di mesin 1. Kemudian masuk ke mesin 2, dia butuh waktu 10 jam. Lalu sedangkan untuk bagian 1 katanya bagian 1 berarti mesin 1 ini terbatas 60 jam. Benar kan? Bentar. Bagian 1, bagian 2, bagian 1 membutuhkan 20 jam di bagian 1. Kemudian 10 jam di bagian 2. Barang 2 membutuhkan 10 jam. Oh, bentar. Barang 2 membutuhkan 10 jam di bagian 1 dan 10 jam di bagian 2. Oke. Kemudian bagian 1 memiliki batas waktu 60 jam dan bagian 2 40 jam. Jadi pada mesin 1 ini, mesin ya, kita anggap saja mesin 1, dia nggak boleh kerja sampai, atau boleh kerja sampai, tapi nggak boleh lebih dari 60 jam kerja mesinnya. Nah, yang ini kerja mesinnya adalah 40 jam. 40 jam. Jadi ya kalau sudah bikin kayak gini, ini kan kata saya tadi X variabelnya. Jadi tinggal dibuat saja modelnya. Sekarang di bawahnya sumbangan keuntungan masing-masing 40 dan barang 2 80. Jadi kita mau mengharapkan keuntungannya X-nya 40 dengan 80 dari X2. X1-nya 80. Itu adalah keuntungannya adalah Z. Ini kalau kalian bikin linear programming ya. Jadi langsung saja dibuat bahwa lebih kecil sama dengan 60. Yang mesin 2, 10X1 ditambah ini ya, 10X1 ditambah 10X2 itu kurang atau sama dengan 40. Ini harus terlalu ditulis. X1, X2 itu harus lebih besar sama dengan 0. Oke, sampai sini ingat kan pelajarannya? Nah, jadi waktu pakai metode simplex dia keluar. Kalau kalian masukin di QM tadi for window itu keluarlah X1-nya 0, X2-nya 4. Terus keuntungan maksimalnya adalah 320. Jadi dia dapat hasilnya. Jadi artinya apa? Tidak usah memproduksi barang X1, produksi saja barang X2. Kayak gitu rekomendasinya jadinya. Kadang hal-hal seperti ini ya, boleh kita tambahin batasan atau enggak. Nah, itu harus kita pikirkan juga nanti waktu di solusinya. Kayaknya hilang nih. Bentar ya. Ini adalah untuk
Jadi ada untuk tujuan tunggalnya. Jadi goal programming itu ada tujuannya tunggal, ada tujuannya juga banyak. Ini saya kasih contoh yang untuk tujuan tunggal ya. Jadi modelnya itu berbeda. Kalau tadi adalah linear programming, sekarang ini adalah goal programming. Di sini dia seperti ini, minimum Z, selalu minimum ya. Jadi dia adalah Z sama dengan ditulis D negatif. Nah, itu cara menulisnya. Tadi kalau yang tadi kan seperti ini ya. Tadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita seperti ini. Kemudian ditulis lagi untuk yang persamaannya tadi sama 20. Ini macet-macet nggak? Di kalian macet-macet nggak videonya? Itu PowerPoint-nya. Sedikit Bu, sedikit. Ya. Lambat-lambat dikit. Lambat ya? Masih Bu, macam-macam. Ya Bu, lambat Bu, agak lambat. Lambat ya. Bentar ya. Kita masih ada waktu juga kan? Ini hari apa ya? Jumat ya? Kalian mau sholat? Ya, mungkin 11.30 mungkin Bu cukup. Bentar lagi ya. Ya, Bu. Oke, ini 40. Jadi ditulisnya sama, tapi ada tambahan. Jadi ada tujuan yang tadi dinamakan ini kendala tujuan. Jadi kendalanya masuknya ke bawah. X1 ditambah 80 X2 kemudian ditambah D negatif min D positif. Nah, sama dengan 1000. Kenapa 1000? Ini keuntungan yang mau kita capai. Jadi kita harus tetapkan sendiri keuntungannya mau berapa. Nah, untuk kasus ini saya tetapkan inginnya keuntungan 1000 gitu. Jadi 40 X1 nulisnya yang ininya sama, yang ininya sama. Yang membedakan adalah kalau yang linear programming di sini, yang ini ditulis di sini kan. Nah, itu kita tulis di bawahnya. Jadi pakai plus D negatif min D positif. Jadi ini artinya adalah meminimalkan penyimpangan. Jadi apa ya? Deviasinya, standar deviasinya atau standar deviasinya atau penyimpangan yang akan terjadi nanti sekitar berapa itu. Penyimpangannya tahu kan, maksud penyimpangan di sini adalah kalau kalian salah hitung atau ada kesalahan teknis, nah itu kita masukkan variabel ini, ada simbolnya. Sorry. Oke. Jadi berbedanya seperti ini nulis persamaannya. Nanti waktu masuk program goal programming juga masuknya seperti ini urutannya. Kemudian Oke, lanjut ya. Bentar. Itu untuk satu aja tujuannya. Kalian bisa lihat di sini min Z-nya sama dengan D negatif, disimbolkan seperti itu. Jadi tujuannya satu. Oke. Kita lanjut ya. Ini kalau tujuannya banyak. Jadi tujuannya banyak, bukannya Z-nya tambah banyak ke bawah, tapi dia disimbolkan oleh D, variabel D. Jadi D1 negatif ditambah D2 negatif ditambah D3 negatif. Ini yang untuk meminimumkan tujuannya di sini. Oke, nah ini artinya adalah tujuannya banyak, ada 3 tujuannya. Jadi ini
dibuat. Yang pertama sudah benar, ini kapasitas mesin, Kemudian di sini keuntungan saya pengennya targetnya nyampe 1000. Kemudian kita tulis lagi di sini ada kendala, misalnya saya mau tambahin, tadi kan kalau nggak salah produksinya 0, di X1-nya 0, X2-nya 4. Nah, sekarang saya pengen X1 dengan X2 itu 2. Minimal dia produksi 2. Jadi kalian tuliskan X1 ditambah D2 min D2, D2 pangkat negatif dikurang D2 pangkat positif sama dengan 2. Jadi dibatasinya itu. Sebenarnya kalau mau singkatnya cuman kayak gini doang. Misalnya X1 itu sama dengan 2, harus ada 2 dia. X2 itu harus ada 2 juga. Nah, itu sebenarnya seperti itu, tapi untuk persamaan di model itu tetap kalian tuliskan seperti ini. Jadi yang D1 ini tadi sudah kan keuntungan, yang D2 ini adalah banyaknya X2, jumlah X2 ya, jumlah produksi, jumlah X2 ya X1, yang X2 itu adalah di sini, X2 adalah jumlah X2. Oke. Jadi tinggal tambahin aja D, baru tuliskan X1, X2. Ini sebenarnya seperti ini, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 2. Lalu bawahnya tulis kayak gini, sama kayak persamaan linear programming, X1, X2, D1 negatif, D1 positif, terus sampai lebih besar sama dengan 0. Harus lebih besar sama dengan 0. Oke, ini tadi kalau banyak prioritas gimana? Tadi ini sudah sama semua ya cara ngitungnya. Sekarang kita kan baru belajar cara nulisnya. Ini cara nulis persamaannya tadi. Nah, untuk prioritas tinggal ditambahkan saja P di depan ini. P1, P2. Nah, untuk urutannya dia dipindahkan. Jadi yang P1 ini kalau kalian lihat tulisannya adalah P1 D2, kemudian P1 D3, P2 D1. Ini kenapa? Karena ini saya bacanya gini. Ini yang prioritas 1, yang ini adalah prioritas 2. Kalau kalian nyimak tadi, D1 tadi apa? D1 tadi saya bilang apa? Keuntungan. D2 adalah jumlah yang kita hendaki barang X2, jumlah X2. Kemudian D3 adalah jumlah X1 ini ya, maaf. Ini jumlah X1. Yang ini adalah jumlah X2. Oke. Sampai sini ngerti nggak sih? Bentar. Jadi D1 apa? D1 jumlah yang diinginkan, Bu. Keuntungan, Bu. Keuntungan. Keuntungan, Bu. Jumlah yang diinginkan X1. Jumlah X1 yang diinginkan D2. D3 jumlah X2 yang diinginkan. ya, jumlah X2 yang diinginkan. Nah, sekarang saya ingin si keuntungan ini jadi prioritas prioritas kedua. Sedangkan jumlah X1 dengan X2 ini prioritas pertama. Jadi nggak peduli keuntungannya, yang peduli saya lebih mementingkan si produksi X1 dengan X2. Jadi nggak mementingkan, nggak terlalu mementingkan, tetap dipentingkan, tapi dia sebagai prioritas kedua. Jadi cara nulisnya gimana? Tinggal tambahin aja sebenarnya. Prioritas ke-1 itu apa?
Prioritas 1 tadi apa? Saya minta adalah D2 dan D3 kan? Jadi tinggal ditulis aja D2 ditambah prioritas 1 lagi D3. Kemudian ditambah prioritas yang kedua adalah keuntungan. Keuntungan tadi D berapa? D? 1, Bu. Satu. D1. Sudah tinggal kayak gitu aja nulisnya untuk di Z. Sampai sini ngerti nggak cara nulis persamaannya? Nah, Nanti mungkin saya kasih apa ya? Nanti saya kasih cerita soal cerita dulu, baru nulis merumuskan model. Yang penting kalian tahu menempatkan P. Jangan bingung nanti, Bu, kenapa di sini P1 D2 P1 D3 bukannya P1 D1 atau P1 D2 sesuai dengan urutan. Kenapa tidak sesuai dengan urutan? Nah, misalnya ada pertanyaan kalian seperti itu. Kalian bisa jawab, tadi kan sudah saya jelaskan kan? Jadi tergantung prioritasnya apa. Tadi prioritas 1 adalah D2 dan D3, jadi dituliskan di paling depan. Jadi prioritas 1 untuk variabel D2, kemudian prioritas 1 lagi untuk variabel D3, baru prioritas kedua untuk variabel D1. Kayak gitu cara bacanya. Sampai sini ngerti? Yang tanda minus D di atas D itu, Bu, Iya. kenapa harus minus, Bu? Semuanya harus minus karena meminimumkan. Jadi tetap D-nya min tulisannya kayak gitu. Oh iya, Bu. Nggak pernah plus ya. Jadi min terus. Oke, nanti untuk penentuan bobot beda lagi. Nanti akan saya terangkan. Sampai sini masih ada yang ditanyakan atau enggak? mungkin nanti izin minta record yang hari ini, Bu, kalau boleh. Sama PPT-nya, Bu. Mau di-review lagi. Oke. Tadi ini di-record apa enggak ya masalahnya? Oh, di-record. Oke. Terima kasih ya semuanya. Saya lupa tadi di-record atau enggak. Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Agak membingungkan memang, tapi bisa kalian pahami pelan-pelan. Ya, semoga bisa untuk yang linear goal programming. Mungkin kalau kalian dengar teorinya ribet, bikin pusing, tapi nanti kalau udah masuk ke program itu nggak seribet ini lagi. Cuma yang ribet itu adalah kata saya tadi, membentuk modelnya tadi. Buat X1, X2-nya, itu yang sebenarnya yang sulit. Oke, sampai sini. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya izin ya.